Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu ya. Saya doakan semoga teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan menuju tes CPNS 2024. Nah, langsung saja ya, seperti biasa kita akan membahas beberapa soal. Teman-teman boleh siapkan kertas dan pulpennya untuk coret-coretan. Kita langsung saja ya, tanpa berpanjang lebar, kita bahas soal nomor 1. 4 siswa duduk pada meja persegi dengan 1 orang di setiap sisinya. Dengan ketentuan sebagai berikut, setiap siswa pandai dalam satu mata pelajaran yang berbeda, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ana pandai matematika, Nisa tidak berhadapan dengan Dina, Dina berhadapan dengan siswa lain yang pandai kimia, siswa yang pandai fisika bersebelahan dengan siswa yang pandai kimia. Ya, silakan jawabannya 15 detik. Jika nanti dirasa masih kurang waktunya, boleh di pause dulu ya videonya, dilanjutkan pengerjaannya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, teman-teman. Jadi, ada 4 siswa duduk pada persegi. Meja persegi ya, dengan 1 orang di setiap sisinya. Setiap orang itu punya kepandaiannya masing-masing. Ana pandai matematika. Oke, kita tulis. Ana ini pandai matematika. Nisa tidak berhadapan dengan Dina. Nisa ini tidak berhadapan dengan Dina. Dina berhadapan dengan siswa lain yang pandai kimia. Oke, kita tulis ya. Nanti di sini kita nggak tahu nih Dina pandai apa, tapi dia berhadapan dengan yang pandai kimia. Oke. Siswa yang pandai fisika bersebelahan dengan siswa yang pandai kimia. Oke, berarti kita nggak tahu nih fisika sebelah mana, yang sebelah atas atau sebelah bawah. Yang jelas fisika ini bersebelahan dengan kimia, tetapi kita nggak tahu ya fisikanya sebelah sini atau sebelah sini. Oke, katanya Dina tidak berhadapan dengan Nisa. Berarti peluangnya adalah di sini matematika dan fisika, atau di sini matematika dan biologi. Gitu ya. Jadi peluangnya adalah Dina itu jago biologi atau jago matematika, gitu ya. Karena Nisa ini tidak berhadapan dengan Dina, maka ada 2 kemungkinan, yaitu Dina di kanan atau di kirinya dari Nisa, gitu ya. Jadi Nisa ini bisa di sini atau bisa di sini. Ini 2 kemungkinan ya. Kemudian karena Ana duduk di kirinya Dina, berarti Ana di sini ya. Ya, ini sudah pasti nih Ana di sini. Kak, jadi Nisa ini nggak mungkin di sini. Nisa pasti di bawah. Nah, Nisa ini pasti suka fisika ya, matematika di atas. Matematika berarti punyanya si Ana ya. Ya, karena matematika sudah di atas, pasti matematika yang di sini dihapus. Oke, jadi Ana suka matematika, ya Ana pandai matematika, Nisa pandai fisika, Dina pandai biologi. Ada nggak yang pandai kimia? Ini tidak disebutkan siapanya ya. Jika Ana duduk di kiri Dina, Ana duduk di kiri Dina. Benar ya? Ana duduk di kirinya Dina. Maka yang A, Dina duduk di sebelah kanan Nisa. Benar nggak? Dina duduk di sebelah kanan Nisa. Salah ya. Dina duduk di sebelah kiri Nisa. Dina pandai pelajaran biologi. Iya benar. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gimana nih soal pertama? Sudah cukup menguras ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 sebagai bahan belajar teman-teman untuk semakin mengasah kemampuan TIU ya, karena TIU ini kompleks sekali teman-teman, bahkan soal ceritanya pun kompleks gitu ya. Ada debit mungkin, kita nggak tahu ya, mungkin ada kecepatan, ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, kemudian ada untung, rugi, laba, diskon, dan sebagainya. Itu hanya dari soal cerita aja, belum lagi deret, figural, kemudian verbal juga banyak tipenya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini adalah soal deret angka 2, 1, 4, 4, min 2, 3, 6, 4, 1, 8. 2 angka selanjutnya adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, cukup 15 detik. Kalau dirasa waktunya masih kurang, boleh di-pause dulu videonya. Silahkan dilanjutkan ya kerjaannya. Oke, teman-teman, ini polanya gimana? Bingung nggak kalau ketemu soal seperti ini ya? Sebenarnya teman-teman, ini ada pola-pola bilangan yang mirip nih. Ya, mungkin teman-teman nggak sadar ya, yang mana aja. Ya, yang mirip itu adalah, nih, coba lihat ya, di angka 1, ya, kemudian ke angka min 2, kemudian ke angka 4. Miripnya dari mana? Lihat ini. Dari 1 ke min 2 ini adalah dikali dengan min 2. Benar ya? Dari min 2 ke 4 ini dikali dengan min 2 gitu ya. Maka angka selanjutnya ini seharusnya adalah dengan dikali min 2. Maka hasilnya harusnya adalah min 8 gitu ya. Kemudian dari angka 2 nih, 2 ini lompat ya ke 4. Oke, saya ganti menjadi segi 4. 2 ke 4, kemudian ke 6, ke 8. Lihat polanya ya. Sudah jelas sekali ya, dari 2 ke 4, ke 6, ke 8. Pasti tahu ya selanjutnya apa ya. Ya, selanjutnya di sini adalah 10, tapi sayangnya bukan ini yang ditanya. Jadi kita harus fokus ke angka ini. 4, 3, 1. Hubungannya apa ya dengan 4, 3, 1? 4 ke 3 ini dikurang 1, 3 ke 1 ini dikurang 2. Maka ini harusnya dikurang 3. 1 dikurang 3 itu adalah min 2. Maka angka selanjutnya adalah min 8 dan min 2. Jawabannya adalah B. Oke, gimana teman-teman, benar atau salah? Nah, semua ini ada basicnya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung basicnya seperti apa, boleh dilihat di materi ya tentang TIU. Atau teman-teman kalau mau pembendaharaan soal yang lainnya yang semakin mengasah kemampuan teman-teman untuk semakin memahami soal TIU, teman-teman boleh klik ada di deskripsi, sudah saya cantumkan berbagai macam tipe soalnya ya. Atau kalau mau soal-soal yang lebih lengkap yang teman-teman mau share, teman-temannya butuh untuk soal P3K lainnya, teman-teman boleh klik profil di YouTube ini Rifki Oktaria, kemudian di menu playlist di situ lengkap ya. Teman-teman boleh share agar kebermanfaatan tidak berhenti di teman-teman aja ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 3. 3 tahun yang lalu, jumlah umur seorang ibu beserta 2 anak kembarnya diketahui 36 tahun. Jika pada saat itu umur ibunya adalah 2 kali jumlah umur anak kembarnya, maka umur anak kembarnya sekarang adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah cukup 15 detik. Oke, ini ngomongin 3 tahun yang lalu. Kita abaikan 3 tahun yang lalunya. Kita save ya untuk nanti. Jadi jumlah umur seorang ibu dan 2 anak kembarnya yaitu 36 tahun. Jadi umur ibu ditambah 2 umur anak kembarnya itu adalah 36. Jika pada saat itu umur ibu itu adalah 2 kali umur anak kembarnya. 2 kali umur anak kembarnya. Sedangkan anak kembarnya itu ada 2 gitu ya. Maka umur ibu saat itu adalah 4 anak kembarnya gitu ya. Maka kita substitusikan. Nah, maka kita masukkan ya ke persamaan yang ini nih. Ibu itu kan sama dengan 4A ya. Jadi masuk ke sini ya. Ibu itu sama dengan 4A. 4A ditambah 2A itu sama dengan 36 gitu ya. Jadi 6A itu sama dengan 36. Maka A itu sama dengan 36 dibagi 6 sama dengan 6. Maka satu umur anak kembarnya itu adalah 6 tahun gitu ya. Nah, maka umur anak kembar yang sekarang adalah, waktu itu kan 6 tahun tuh, 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang berarti ditambah 3 tahun. Maka jawabannya adalah 9 tahun. Jawabannya adalah yang D. Oke, gimana teman-teman? Semoga jawabannya benar ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Deret angka 13, 15, 14, 15, 18, 15. Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, cukup 15 detik, saya yakin teman-teman langsung bisa menjawabnya. Ini adalah soal deret angka berkaitan dengan hijab ya. Jadi ini ada hijabnya nih, angka yang berulang nih, pembatasnya. Jadi anggap aja angka 15 ini nggak ada gitu ya, karena kita hanya diminta untuk satu angka aja setelahnya. Maka angka sebenarnya adalah 13, 14, 18, dan berikutnya adalah berapa gitu ya. 13 ke 14 ini plus 1, 14 ke 18 ini adalah plus 4. Maka selanjutnya plus berapa nih? Wah, kalau nggak teliti ini bisa salah nih. Lihat ya, 1 ke 4 itu selisihnya 3. Maka kalau misalnya kita pakai cara ini ya, ini plus 3 gitu ya. Kalau ini plus 3, maka ini adalah plus 7 gitu ya. Ini kalau ini plus 3, makanya adalah plus 7. Maka 18 plus 7 itu adalah 25. Nggak ada nih jawabannya. Maka apa yang bisa dibuat dari plus 1 dan plus 4? Apa polanya? Yaitu 1 kuadrat dan 2 kuadrat. Maka di sini adalah 3 kuadrat ya, harusnya ya. 3 kuadrat itu adalah 9. Maka ini plus 9. 18 plus 9 itu adalah 27. Ada jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak berlatih. Dan tonton seri video ini yang lainnya supaya lebih mengasah kemampuan teman-teman dalam memahami soal-soal. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Ya, ini kalau ada ini A, ini B, maka sama dengan C dan seperti apa gitu ya. Ini gampang sekali. Lihat Pac-Man-nya. Pac-Man-nya berputar sebesar 90 derajat gitu ya. Maka yang ini harusnya seperti ini. Warnanya tetap apa? Tetap hitam ya. Warnanya tetap hitam. Oke, sudah cukup. Kemudian bulatan tetap ya. Bulatan, maka tanda love ini juga tetap. Warnanya sama-sama tetap hitam. Oke. Kemudian tanda silang yang tadinya di sini berubah menjadi di sini ya. Maka tanda plus ini juga berubah jadi di sini. Warnanya gimana? Warnanya lihat, tanda silangnya berubah warna ya. Tadinya putih menjadi hitam, maka tanda plus ini yang tadinya putih juga harus menjadi hitam. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ada? Oke, belum ketemu karena kita belum lihat yang ini. Ya, berarti yang B dan yang D coret ya, karena love-nya ini harusnya hitam gitu ya. Tinggal kita pilih aja segitiganya yang hitam atau yang putih. Kita lihat ada unsur baru yang ditambahkan ya, dari tidak ada menjadi warna putih gitu ya. Jadi ini yang benar jawabannya adalah yang A gitu. Ada tambahan unsur baru segitiga tapi warnanya putih. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Deret angka 30, 39, 48, 57, 66. Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke. Sudah cukup 15 detik. Yuk kita lihat. 30 ke 39 ini adalah plus 9. 39 ke 48 ini juga plus 9. 48 ke 57 juga plus 9. Pasti ini juga plus 9. Jadi hasilnya adalah 75. Oke, jawabannya adalah B. Cepet ya, saya yakin teman-teman benar semua. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 7. Ya, silakan jawabannya 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, oke, sudah cukup 15 detik. Oke, kita mau lihat nih nextnya gambarnya seperti apa ya. Oke, kita sebenarnya perlu menganalisa nih, ini bentuk rodanya akan seperti apa ya. Kalau kita lihat ini berbentuk rodanya sebenarnya adalah diputar 45 derajat ke arah searah jarum jam ya. Tapi karena opsinya ini sama semua pilihan jawabannya, jadi kita nggak perlu sebenarnya melihat bentuk rodanya ya, karena bentuk rodanya sudah pasti gini ya. Gitu ya, bentuk rodanya seperti itu. Nah, kita tinggal lihat nih segitiganya. Kita lihat kalau memang semuanya ikut diputar ke arah jarum jam, harusnya ya searah dengan jarum jam, harusnya segitiga ini bentuknya gini gitu ya. Tapi di opsi nggak ada bentuk segitiga yang menonjol keluar gitu ya, ke arah samping, nggak ada. Maka dari soal ini adalah bentuk rodanya diputar tapi segitiganya nggak ikut berputar gitu ya, segitiganya bertambah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Segitiganya bertambah nih dari satu kemudian ke atas satu ya, kemudian berputar ke samping gitu ya. Jadi segitiganya ada di sini gitu, tetap menghadap ke atas. Jadi jawaban yang benar adalah yang B gitu ya. Kalau teman-teman masih merasa nggak harusnya ininya berputar juga, yang nggak ada pilihan jawaban yang menuju ke luar gitu ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 2 minggu. P adalah banyaknya pekerja tambahan yang dibutuhkan apabila dikerjakan 10 hari dan Q nilainya adalah 6. Maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke, katanya suatu pekerjaan itu bisa diselesaikan 15 orang dalam waktu 2 minggu. Lihat ya, 2 minggu itu adalah 14 hari. Nah, banyaknya pekerjaan tambahan yang dibutuhkan apabila dikerjakan 10 hari, maka ini jumlah orangnya gitu ya. Pekerja tambahan, lihat ya, ini adalah yang ditanya adalah pekerja tambahan, bukan jumlah pekerja gitu ya. Maka ini X orang. Lihat, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, maka waktu yang dikerjakan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai finish suatu pekerjaan itu semakin sedikit gitu ya. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka X-nya sama dengan dibalik nilainya, bukan 10/14 tapi 14/10. Kak bingung ya, bingung boleh dibuka lagi dasarnya di teori, karena ini sudah disampaikan di teori ya. Kalau lihat teorinya insya Allah akan lebih cepat paham dengan soal berbalik nilai seperti ini ya. Kemudian dikali dengan sisanya 15 orang ya. 14 dibagi 10 dikali 15 orang, ini adalah 21 orang ya. Pekerja tambahannya berarti 21 dikurang 15, bukan 21 orang ya. P-nya ini bukan 21 tetapi 21 dikurang 15, karena yang ditanya adalah pekerja tambahan. 21 dikurang 15 itu adalah 6. 21 dikurang 15 itu adalah 6 ya. Jadi P-nya nilainya adalah 6 dan Q nilainya adalah 6. Jadi hubungannya adalah P sama dengan Q. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya soal nomor 9. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Oke. Semua karyawan itu harus hadir dalam rapat rutin. Ingat kalau ada kata sementara, ini maksudnya adalah sebagian. Ini ada rapat rutin. Semua karyawan itu harus hadir dalam rapat rutin. Berarti ini karyawan. Sebagian office boy itu adalah karyawan. Berarti gini ya. Sorry.
Office boy itu adalah karyawan. Sebagian office boy itu adalah karyawan. Ya, jadi semua karyawan itu adalah office boy dan semua office boy itu harus hadir dalam rapat rutin dan semua karyawan itu harus hadir dalam rapat rutin. Sesuai ya, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin gitu ya. Yang pernyataan yang A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Enggak ya, karena hanya sebagian office boy yang hadir dalam rapat rutin. Oke. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Iya benar ya, semua office boy ini hadir dalam rapat rutin. Ya, untuk memahaminya, teman-teman boleh scroll lagi ya tentang teorinya untuk memahami soal seperti ini. Semua office boy yang hadir adalah rapat rutin gitu ya. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Ya, ini benar ya. Seperti tadi saya jelaskan, semua karyawan itu adalah office boy, semua office boy hadir dalam rapat rutin, tapi sebagian office boy adalah karyawan, sebagian yang rapat rutin itu adalah office boy, sebagian yang rapat rutin adalah karyawan gitu ya. Itu cara memahaminya ya. Jadi yang B itu benar ya, tapi kita lihat yang C, semua yang hadir bukan office boy, enggak ya. Yang semua yang hadir sebagiannya adalah office boy gitu ya, sebagiannya adalah karyawan gitu ya. Sebagian peserta yang rapat rutin bukan karyawan, enggak, tapi sebagian yang rapat rutin itu adalah karyawan gitu ya. Sebagian yang rapat rutin juga office boy ini ya, sebagian yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, agak bingung teman-teman? Boleh dilihat lagi ya di teori tentang verbal. Oke, lanjut ke soal terakhir, tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen di kolom komentar dari 10 soal yang dikerjakan benar berapa ya teman-teman ya. Yuk, kita ke soal terakhir, soal nomor 10, industri retail terus berkembang dan munculnya berbagai toko online. Kalimat tersebut tidak sama dengan, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke, cukup 15 detik. Jadi di sini fokus ya pada kata benda yang ada di soal. Boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata kerja gitu ya. Kata kerjanya ada berkembang nih. Ada industri retail juga, ada toko online juga ya. Kalimat ini tidak sama dengan apa ya? Strategi penjualan eceran ini dilakukan untuk menjangkau pasar konsumen yang lebih luas. Ya, ada hubungannya? Tidak ada hubungannya ya. Pusat perbelanjaan ini terkenal karena menawarkan harga lebih murah dengan konsep penjualan grosir. Ada yang nyambung nih dengan dengan kalimat yang ada di soal ya. Ada grosir, ada retail ya. Ada grosir, kejauhan. Ada grosir, kejauhan. Ada grosir, ada retail ya. Sedangkan di sini yang ditanya adalah tidak sama dengan. Jadi jawabannya pasti B nih, karena ini adalah bertolak belakang antara grosir dengan retail gitu ya. Ya, kita coba yang C, karyawan di sektor retail perlu memiliki keterampilan pelayanan unggul. Ini sama-sama retail, sedangkan yang ditanya adalah tidak sama dengan. Dokumen kontrak harus disusun dengan rinci untuk menghindari ketidakjelasan dan konflik hukum. Gak ada hubungannya ya. Oke, yang E, karyawan di pabrik ini diukur produktivitasnya dengan satuan output yang dihasilkan setiap hari. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya benar adalah B. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu saksikan video selanjutnya ya, video-video yang lain untuk semakin mengasah kemampuan teman-teman dalam menghadapi soal CPNS 2024. Saya doakan semoga lancar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.